Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Amin Rais ya, kembali buka suara memprediksi bahwa Jokowi akan punah secara politik sebelum tahun 2029. Jadi Amin Rais mengatakan nasib seseorang hanya yang tahu adalah Allah ya. Tetapi menurut prediksi Amin Rais, Jokowi sebelum 2029 bakal punah. Jadi menurut Amin Rais ya, sejarah manusia sejak zaman dahulu, orang yang suka zalim, menipu rakyat ya, melakukan politik adu domba, tidak memiliki rasa malu, maka tidak akan selalu bertahan ya, pasti ada masanya. Dan masanya Jokowi akan jatuh menurut Amin Rais sebelum tahun 2029. Dan Amin Rais juga mengatakan Jokowi belum puas dan berhalusinasi untuk mengatur Indonesia melalui anaknya yaitu Wapres Gibran. Jadi Jokowi sudah bertekad safari menyambangi sebagian daerah Indonesia yang katanya masih dirindukan ya. Bahkan ada dugaan dari netizen di sosial media bahwa safari Jokowi hanyalah settingan. Bahkan Ray Rangkuti, pengamat politik, mengatakan Jokowi sudah pernah menjadi wali kota, gubernur, 10 tahun menjabat presiden, ternyata tak cukup, kini ingin jadi raja. Jadi setiap safari kita lihat Jokowi selalu dieluk-elukan seperti raja, dipakaikan baju seperti raja, bahkan terjadi banyak kontroversial di sosial media. Jadi tidak cukup menjadi presiden, bahkan seperti diingin raja-rajakan dan dikatakan netizen suka main raja-rajaan. Dan drama Jokowi dan kemarin ya, kunjungan Jokowi ke NTT akhirnya juga terbongkar. Ternyata Jokowi yang undang para raja, lalu para raja disuruh tanda tangan untuk mengundang Jokowi ke NTT. Bahkan ada bantahan ya dari pemberitaan Jokowi sebagai Raja Timur maupun sesepuh kerajaan. Ternyata mereka tidak memberi gelar Raja Timur, yang ada hanya memberi selendang ya. Dan ini sempat heboh di sosial media. Saudara sebangsa tanah air, pelipuk dalam bahasa Jawa berarti kehabisan tenaga, tidak berdaya, dan sesuai dengan konteks pembicaraan kita kali ini bisa bermakna telah mati ya. Telah mati itu bukan manusianya mati kemudian dibawa ke kuburan, bukan ya, tapi mati secara politik ya. Walaupun kelipuk kadang-kadang juga berarti telah meninggal dunia ya, seseorang ya, karena penyakit yang menimpanya ya. Misalnya Pak Fulan akhirnya kelipuk setelah beberapa pekan penyakit kankernya makin mengganas ya, itu tadi yang fisik meninggal dunia ya. Nah, dalam konten video ini kelipuk saya artikan sebagai kepayahan total, kehabisan tenaga sehingga tidak berdaya lagi, bahkan untuk bisa berjalan tanpa tongkat atau tanpa dipapah oleh orang lain ya. Nah, ada yang mencengangkan dari upaya Mukidi atau Jokowi, bapaknya Gibran dan Kaisang, untuk bisa berkuasa lagi ya, ini sesungguhnya tidak masuk akal ya. 10 tahun jadi presiden belum puas, ilusi atau halusinasi Mukidi mendorongnya untuk bisa mengatur-atur Indonesia lewat Siraka Buming, manusia yang tidak punya ijazah SLTA yang asli dan sebagai anak haram konstitusi bisa jadi wakil presiden karena upaya Mukidi dengan segala cara ya. Nah, Mukidi sudah bertekad akan bersafari muhibah menyambangi sebagian rakyat Indonesia yang katanya tetap merindukannya ya, ini kata Mukidi ya. Nah, praktek yang melekat dan selalu dilakukan Mukidi adalah bagi-bagi kaos berlogo PSI dengan gambar gajah mendongak dan sekantung beras, kadang-kadang pakai amplop dan lain-lain. Nah, ini sesuatu yang harus kita cermati. Mukidi masih perkasa karena Prabowo makin melemah. Semakin melemah Prabowo karena kesalahan-kesalahannya sendiri seperti MBG, makan bergizi gratis yang dalam kenyataan untuk korupsi bancaan para pengelolanya, atau koperasi merah putih yang ditolak oleh hampir seluruh warga desa dan lain-lain. Ini menimbulkan seolah-olah Mukidi makin kuat ya. Nah, pada 7 Juli 2026 yang lalu, YLBHI menyiarkan kajian singkatnya berjudul Koperasi Barak Merah Putih. Artinya pemerintah mengkhianati prinsip koperasi, menggerus ekonomi warga, menyeret TNI ke urusan sipil, dan mengancam ruang hidup warga. Secara teoritis, Mukidi harusnya sudah punah secara politik. Tetapi karena Kapolri Listio Sigit tetap saja nangkring di kursinya,
dan Prabowo sangat takut berbeda pendapat dengan Listio Sigit, maka posisi politik Mukidi paling tidak di atas permukaan kelihatan masih kuat. Juga fenomena yang mirip, Prabowo takut sama Panglima TNI Agus Subianto. Jadi saya lihat dukungan politik dalam negeri dinikmati oleh Jokowi dari Kapolri dan Panglima TNI. Tetapi dukungan politik, ekonomi, dan diplomatik dari luar negeri sangat-sangat kuat. Ini juga menentukan, yakni yang berasal dari RRC, Republik Rakyat China. Xi Jinping, tokoh terkuat dan tertinggi RRC, bisa diibaratkan jadi bapak atau paling tidak pamannya Mukidi. Dana sangat besar yang dikeluarkan Mukidi untuk menjaga image palsu Mukidi, saya kira datang dari Beijing. Dana puluhan triliun rupiah yang diperoleh oleh Mukidi untuk mencoba membesarkan PSI yang diharapkan jadi partai yang mengusulkan Gibran sebagai capres atau cawapres pada tahun 2029 besok, berapapun akan dikucurkan oleh paman Xi Jinping. Saudara, itu termasuk dana untuk gaji para ternak Mukidi yang jumlahnya seantero Indonesia bisa berjumlah jutaan. Menurut seorang penulis Amerika bernama William J. Lederer, bangsa Amerika tak ubahnya seperti bangsa kambing, dikarenakan mereka sudah pasrah terhadap kebijakan pemerintahan mereka, sehingga gerombolan kambing itu bisa diarahkan kemana saja sesuai kemauan para penggembalanya. Hakikatnya bangsa Amerika tolol seperti kambing, itu kata Lederer, ya. Nah, saya menyebut Amerika dulu untuk mengatakan bahwa ada kesamaan dengan Indonesia. Sedangkan yang menjuluki bangsa Amerika seperti a nation of frogs, bangsa kodok, adalah William A. Burns. Kodok termasuk hewan tolol yang digiring ke sana kemari oleh para pemimpin dan para politisi. Saudara, Burns melukiskan kodok sebagai hewan tolol yang menyukai kenyamanan. Bila seekor kodok diletakkan dalam panci berisi air dingin, kodok segera menyelesaikan diri. Dan bila panci itu diletakkan di atas tungku yang suhu airnya bisa diatur dengan tambahan 1 derajat per 1 menit, makin panas dalam waktu yang cukup lama, kodok itu merasakan mula-mula kehangatan yang nikmat. Tetapi dasar kodok setelah tingkat kepanasannya terus meningkat, si kodok sudah terlanjur keenakan karena kehangatan. Namun setelah makin panas, si kodok tetap saja tidak beringsut sampai akhirnya mencapai titik didih dan matilah kodok itu. Nah, apakah cerita kodok yang akhirnya mati karena berada dalam air yang mula-mula dingin, lantas hangat, lantas mendidih, dan si kodok akhirnya mati dan matang? Apa benar walau alam? Saya kira perlu sebuah eksperimen. Saudara, akan tetapi pelajaran moral dari bangsa kambing dan bangsa kodok itu perlu kita renungkan. Bila bangsa Indonesia ingin menjadi bangsa besar yang cerdas, berdaulat, dan bermartabat, jadilah manusia dalam arti kata sebenarnya. Terutama mereka yang tergolong pemimpin dalam arti luas. Nah, tentang nasib Mukidi ini, tentu yang maha tahu hanya tunggal, yaitu Allah SWT. Ya. Kalau kita ini manusia, itu bolehlah memperkirakan, ya, meramal, ya, kejadian-kejadian lewat sejarah manusia sejak zaman Bahula dulu sampai sekarang. Nah, ini kalau katakan ramalan itu juga bisa meleset, ya bisa tidak. Ramalan cuaca yang disiarkan lewat TV maupun radio dengan metode paling ilmiah pun seringkali meleset. Jadi bisa saja perkiraan saya juga meleset. Tapi dasar perkiraan saya adalah sebuah keajegan dalam sejarah umat manusia sejak zaman dulu, ya, bahwa tidak pernah seorang yang zalim dari Pak Lurah sampai Pak Presiden yang tidak kelipuk. Karena dalam pandangan saya, Mukidi itu sosok yang zalim, suka menipu, mengadu domba rakyat, dan dia itu hipokrit besar. Tak punya rasa malu dan seterusnya. Maka saya perkirakan Mukidi ini akan kelipuk sebelum tahun 2029. Impian liar Mukidi akan bisa mengatur Indonesia di masa depan merupakan impian liar tanpa dasar. Jadi impian Bill Gates. Kata-kata para ternaknya yang menyatakan sebagian bangsa Indonesia masih merindukan Mukidi tentu hanya settingan semata-mata. Saudara, kita sudah pernah ditipu oleh surveyor palsu yang mengatakan Jokowi termasuk 5 wali kota terbaik di dunia.
Lembaga cek itu bernama The City Mayor Foundation yang berada di Inggris. Buat saya yang alhamdulillah punya pengalaman melihat ribuan kota atau paling tidak ratusan kota di muka bumi ini, apakah itu di Amerika Serikat, di Eropa Barat, di Eropa Timur, di Uni Soviet, tapi juga di Asia sendiri, bahkan juga beberapa negara di Afrika. Ya. Itu kota-kota itu banyak yang jauh lebih indah, lebih bersih, lebih mapan, lebih terukur, ya. Tidak ada berdesak-desak ketika ngantre di bandara atau di stasiun, karena begitu bagusnya aturan masing-masing kota itu. Jadi ini perlu perenungan lebih jauh. Makin cepat mugiti kelipuk, makin baik insya Allah. Ya. Jadi itulah prediksi enteng-entengan dari saya. Walau alam, kita ikuti saja, dan ini sebenarnya banyak tergantung juga kepada kebulatan tekadnya Pak Prabowo itu. Ya. Tapi kalau masih saja mentolerir Pak Mukidi atau Jokowi ini, ya kita belum tahu secara persis, nanti hanya masa depan yang akan menentukan. Ya. Artinya Allah ya yang akan menentukan masa depan, sehingga ini perlu perenungan selanjutnya. Raja Jawa sudah, Raja Lampung sudah, kini Raja Timur. Ada saja gebrakannya. Ya sudah deh, biar gak kelamaan ya, langsung saja simak cuplikan video Raja Timur berikut ini. Ya iki lakon apa turun. Golek panganan samplokane kok kulahmu koyo ngene iki. Ini Raden Sukaca ini stres. Gawe kancane kok. Ya iki lakon apa turun. Golek panganan samplokane kok kulahmu koyo ngene iki. Ya kalau melihat Bang Jack sekarang ini ya, jujur saya jadi ikut malu. Saya akan lawan. Dulu para termul itu sangat bangga sekali karena Bang Jack sering menolak gelar kehormatan. Mereka membanggakan semua itu. Tapi sekarang giliran sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, Bang Jack malah terlihat haus dengan gelar kehormatan. Lucunya, gelar adat atau gelar kehormatan sesepuh Raja Timur itu diberikan saat kunjungan safari politik Jokowi. Nah, inilah yang kemudian membuat keturunan Raja Sobe Sonbai III menolak penobatan Jokowi sebagai sesepuh Raja Timur. Ya, tapi memang begitulah, semua kan bisa diatur. Apa yang tidak bisa diatur di Konoha? MK saja bisa diatur untuk loloskan anak kesayangan raja. Ayo dimana? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau gelar Raja Jawa sudah, Raja Lampung sudah, Raja Timur sudah, terus Raja Ngidul kapan? Wow, kita di NTT sekarang sudah main king-kingan ya. Sudah main king-kingan. Kok bisa, Kok bisa Jokowi King of Timor? Jokowi Raja dari Timor? Kok bisa, Memangnya seberapa besar kontribusi Jokowi terhadap NTT ini? Seberapa besar kontribusi Jokowi terhadap tanah Timor ini? Perasaan di sini masih banyak proyek-proyek mangkrak warisan dari zaman Jokowi pada waktu itu. Ada pelabuhan-pelabuhan mangkrak juga warisan dari zaman Jokowi pada waktu itu. Belum lagi kalau kita berbicara soal stunting, kualitas mutu pendidikan yang sangat rendah di NTT. Warisan dari zaman Jokowi pada waktu itu. Dan kok bisa ada penyematan Jokowi King of Timor, Raja dari Timur? Memang kita di NTT ini memang sangat-sangat mind-blowing ya. Segala hal bisa terjadi di NTT, termasuk hal-hal seperti ini. Ya, walaupun begitu ya, berita-berita seperti ini sudah diklarifikasi oleh beberapa pihak bahwa tidak ada penyematan Jokowi sebagai raja dari Timor atau Raja Timor pada waktu itu ya, tidak ada. Jadi berita seperti ini antara benar atau tidak juga begitu. Tapi walaupun begitu, memang sangat-sangat mind-blowing kalau ini memang benar-benar terjadi. Sangat-sangat mind-blowing ya. Ya, tapi untuk diketahui bahwa di NTT itu sejauh pengetahuan saya tidak ada yang namanya raja. Di NTT hanya ada yang namanya kepala suku. Di beberapa tempat disebut sebagai Mosalaki,
beberapa tempat sebut sebagai rato, yang itu adalah kepala suku. Jadi tidak ada yang namanya raja. Raja itu hanyalah warisan yang diberikan oleh penjajah pada waktu itu. Jadi kalau ini benar terjadi, maka dari penjajah diberikan kepada orang yang dijajah. Nah, orang yang dijajah memberikan gelar raja lagi kepada Jokowi. Jadi sekarang, bahkan hingga saat ini, masih ada penjajahan, kalau bisa dibilang begitu. Aduh, memang sangat-sangat mind-blowing kita di NTT ini, ya. Sangat-sangat mind-blowing. Ya, tapi walaupun begitu kita bisa mengerti lah, untuk orang yang masih memuja-muja Jokowi, masih mengagung-agungkan Jokowi, kita bisa mengerti bahwa tidak semua orang di NTT itu mengikuti perkembangan negara ini, perkembangan kepemimpinan, perkembangan politik. Tidak semua orang NTT mengikuti itu. Jadi wajar saja kalau ada yang mengagungkan Jokowi, ada yang memuja-muja Jokowi, hingga saat ini wajar, ya. Walaupun Jokowi adalah salah satu presiden yang hampir memecah belah bangsa ini, ya, yang hampir menghancurkan bangsa ini dengan tragedi MK-nya dan masih banyak lagi, ya, begitu. Dan bagi saya sebagai orang NTT, saya melihat Jokowi itu sebagai presiden yang gagal membangun NTT. Ya, tapi kita juga tidak bisa memaksakan keinginan kita atau pandangan kita terhadap orang lain. Kita tidak bisa. Setiap orang punya perspektifnya yang berbeda-beda. Ada yang melihat Jokowi itu sebagai orang yang baik, ada yang mengagung-agungkan Jokowi. Tapi bagi saya, Jokowi adalah presiden yang gagal dan tidak layak disematkan raja dari timur. Oke? Setiap orang memiliki cara pandangnya masing-masing. Sia. Jokowi memang punya bakat aneh. Setiap klaim besar tentang dirinya cepat atau lambat selalu berujung dibantah faktanya sendiri. Setelah bertahun-tahun isu ijazah palsu tak kunjung tuntas, meski sudah dibawa ke meja hijau, kini giliran klaim gelar kebangsawanan Raja Timor yang rontok di depan publik. Dalam kunjungannya ke NTT, pendukung Jokowi terutama lingkaran PSI dan tim safarinya buru-buru mengklaim Jokowi akan dinobatkan sebagai Raja Timor. Narasi ini digoreng habis di media sosial, seolah pengakuan adat besar sedang terjadi. Tapi begitu dikonfirmasi ke sumber aslinya, klaim itu ambruk sendiri. Turunan Raja Amanuban Pina Openope menegaskan, informasi soal penobatan Jokowi sebagai Raja Timur adalah berita bohong, dan kehadiran raja-raja saat itu semata untuk menghormati kedatangan tamu. Bahkan ia menyebut ada indikasi upaya memfitnah para raja yang hadir, sebab pemberian gelar sesepuh atau raja punya aturan dan mekanisme adat yang tidak bisa dilangkahi. Pemerhati budaya Helong menegaskan hal senada. Penghormatan tamu berbeda dari prosesi penobatan raja yang mensyaratkan musyawarah dan persetujuan komunitas adat. Penolakan datang pula dari keturunan Raja Sobe Sonbai III, Paulus Tua Sonbai, yang menilai penobatan Jokowi sebagai sesepuh Raja Timur tidak sah menurut tata cara adat orang Timor. Ia bahkan menuding pihak yang mengatasnamakan orang Timor dalam penobatan itu sesungguhnya sedang menjual harkat dan martabat orang Timor, sekaligus mempertanyakan siapa dalang di balik akrobat simbolik ini. Pola ini terasa familiar, klaim besar dilempar dulu ke publik, lalu perlahan dibantah oleh pihak yang justru paling berwenang bicara. Isu ijazah palsu, gelar raja palsu, apalagi berikutnya yang dilakukan oleh Jokowi. Geng Jokowi atau geng Oslo ini ya dinobatkan sebagai Raja Timor. Ya. Kalau ini memang betul ya tuh isu ini benar, ini menurut saya hal yang paling memalukan sih. Ya walaupun saya sendiri juga orang Timur ya, kita fair-fairan aja lah cuy. Ya kenapa? Kok masih ada ya di era sekarang ini ada loh orang yang mengorbankan
adat dan sejarah budayanya yang bahkan hidup jauh lebih lama daripada politik-politik, apalagi politik tai dinasti sekarang ya, yang hanya ingin berkuasa sepanjang masa, yang hanya berambisi untuk terus menjadi penguasa gitu ya kan. Aneh. Maksud saya gini lah geng ya, kita lebih sadar lah sekarang kenapa di Republik ini daerah-daerah yang miskin itu selalu saja ada di ufuk timur daerah kita. Kenapa? SDM cuy ya. Tolonglah kita lebih tekankan kepada siapapun pemerintah sekarang, pejabat sekarang, untuk tingkatkan mutu pendidikan di sana, di daerah-daerah timur. Biar apa? Biar bisa meningkatkan atau menciptakan SDM yang lebih berkualitas ke depannya, biar nggak seperti sekarang-sekarang ini cuy ya. Kalian tahu nggak bahwa setiap isu korupsi, mega korupsi di Republik ini ya, namanya selalu disebut-sebut nih ya. Terus kalian masih percaya? Come on lah ya, sudah yang berlalu sudahlah. Dan yang sudah dibangunnya selama ini di daerah-daerah timur ya, ya emang itulah tugasnya ya kan. Dibangunnya juga pakai APBN kok, pakai uang rakyat kok, pakai uang pajak. Jadi jangan terlalu menyembah seseorang gitu ya. Jadi tolonglah mindset. Jokowi diangkat jadi Raja Timur. Timur ke barat, selatan ke utara, tak jua ditangkap-tangkap, tak jua disidang-sidang. Harusnya ya setelah diangkat menjadi Raja Lampung, Raja Timur, diangkat juga jadi Raja Ngibul. Gitu harusnya, ya enggak? Mengapa Jokowi masih main raja-rajaan dan mengapa Presiden Prabowo harus waspada? Raja Amanuban, Pina Openope, membantah tegas kabar penobatan Joko Widodo sebagai Raja Timor. Menegaskan tidak pernah ada diskusi soal penobatan raja semacam itu. Kehadiran raja-raja pada karnaval gajah di Kupang katanya semata untuk menghormati kedatangan sebagai tamu, bukan prosesi adat pengukuhan gelar. Bantahan ini penting karena membongkar pola lama manipulasi PSI dan Termul yang sibuk membungkus kunjungan biasa Jokowi dengan narasi kebesaran simbolik, penobatan raja, sesepuh, gelar kehormatan yang sebenarnya tidak berdasar secara adat di sana. Fenomena ini bukan sekali dua kali. Jokowi masih doyan main raja-rajaan karena nafsu kekuasaannya tidak pernah benar-benar padam. Sebelumnya di Lampung dianugerahi gelar oleh orang-orang yang bermasalah dari sisi hukum, sambil dengan sombong menginjak kepala kerbau, padahal kalau di adat aslinya hanya menyentuh kaki ke kepala kerbau untuk mentransfer sifat buruk ke binatang, bukan seperti gaya Jokowi yang dengan pongah menginjak kepala kerbau. Ibarat orang haus minum air laut, begitulah dahaga Jokowi akan kekuasaan yang tak pernah terpuaskan. Dari jabatan wali kota, gubernur, presiden 2 periode, hingga upaya memperpanjang kekuasaan lewat 3 periode, tapi ditolak keras oleh PDI Perjuangan, pola yang sama terus berulang. Mencari panggung simbolik ketika jalur kekuasaan formal tertutup. Disinilah Presiden Prabowo harus waspada. Safari Jokowi ke berbagai daerah termasuk ke NTT tidak bisa dibaca sebagai dukungan kepada pemerintah Prabowo. Justru sebaliknya, di tengah kepuasan publik terhadap Prabowo yang tengah menurun, manuver Jokowi lebih tepat dibaca sebagai konsolidasi basis massa untuk kelompoknya sendiri, bukan untuk menopang Prabowo. Popularitas yang dirawat lewat simbol-simbol kerajaan dan sambutan adat yang dimanipulasi melalui media dan media sosial adalah modal politik pribadi yang disimpan untuk kepentingan jangka panjang Jokowi dan kelompoknya. Saya sudah mengingatkan hal ini beberapa bulan yang lalu. Bayang-bayang Jokowi tidak akan pernah benar-benar pergi dari panggung kekuasaan. Presiden Prabowo perlu membaca gerakan itu bukan sebagai bantuan, melainkan sebagai bayang-bayang yang terus mengintai posisi Presiden Prabowo sendiri. Hari ini masyarakat adat NTT dan para raja NTT menobatkan Jokowi menjadi Raja Timur ya di kunjungan safari politik Jokowi di NTT. Lucu. Mau dapat gelar Raja Timur, Raja Barat, Raja Utara, Raja Selatan, Raja Timur Laut, Raja Barat Laut, Raja Barat Daya, Raja Tenggara, tetap aja ya di dunia nyata dan di dunia maya atau di medsos, Jokowi itu terkenal dengan sebutan Raja Ngibul ya, bukan hanya di Indonesia, bahkan
seantero dunia, nama Jokowi itu terkenal dengan sebutan Raja Ngibul, Raja Dabrus.